Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Kamis buat kita pada hari ini. Pada pagi ini kita bersama-sama akan memulai doa pagi kita. Kita mau melaluinya atau mengawalinya dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan telah memberkati kita dengan hari yang baru. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita siapkan hati dan hidup kita. Kita menerima firman Tuhan, kita bersyukur dan berdoa pada hari ini. Mari kita mulai dengan doa, dengan saat teduh sejenak. Kiranya saat teduh ini memberikan ketenangan bagi saudara dan saya untuk memulai rangkaian doa pagi kita pada hari ini. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan telah memberkati kami dengan hari yang baru. Kami mau melangkah melaluinya, namun kami butuh tuntunan dan penyertaan Tuhan lewat firman yang kami terima pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, di mana-mana tempat, di mana kami menyediakan hati dan hidup kami untuk berdoa pagi pada hari ini. Dan biarlah dalam pekerjaan Roh Kudus kami mengerti makna dan maksud yang Tuhan sampaikan bagi kami masing-masing dalam berbagai konteks dan pergumulan kami, supaya firman Tuhan boleh sungguh hidup dalam perjalanan hidup kami. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 16. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. 3 bulan lamanya tinggal di situ. Orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia ketika ia hendak berlayar ke Syria. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, serta Timotius dan dua orang dari Asia, yaitu Titikus dan Trofimus. Mereka berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan dalam waktu 5 hari sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka di situ. Kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas tempat kami berkumpul, ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Paulus turun ke bawah, lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sehabis makan ia berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka membawa pemuda itu dalam keadaan hidup dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan rencananya, sebab ia sendiri mau mengambil jalan darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami sampai di Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia sedang terburu-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya
Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, Saudara, dari teks ini kita menemukan sebuah hal yang menjadi penting bagi kita. Dan mungkin kalau kita bicara tentang hal-hal yang penting, maka persoalannya adalah apa yang mengarahkan atau apa yang mendrive kita untuk melakukan ini dan itu dalam perjalanan hidup. Boleh jadi ibu bapak dan saudara punya banyak hal yang mendrive pekerjaan, keluarga, atau juga relasi, atau juga kepemilikan terhadap hal-hal tertentu. Boleh jadi menjadi pusat perhatian kita, atau dalam cara yang paling mendasar mempengaruhi seluruh cara berpikir kita, sehingga semua perjalanan hidup kita diarahkan pada apa yang menjadi fokus dan pusat kita. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang memengaruhi kita, yang telah menjadi fokus dalam hidup kita, itu dia akan mengarahkan kita untuk memperjuangkan banyak hal untuk mencapai apa yang menjadi fokus kita itu. Pada hari ini kita berhadapan dengan sebuah teks di mana Paulus paling tidak kita menemukan melakukan dua hal. Yang pertama, ia meneguhkan dan menguatkan hati orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Maklum peristiwa huru-hara yang terjadi di Efesus sebelum bacaan teks kita memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Karena itu Paulus meneguhkan hati mereka, berbicara banyak hal dalam percakapan-percakapan yang sangat intens. Saking intensnya kita menemukan di sana bahwa percakapan itu terjadi sampai pada fajar menyingsing. Sampai seorang pemuda menunggu tidak tahan kantuk sampai jatuh dan akhirnya dipikir mati, meninggal. Tapi kemudian pemuda itu kemudian tetap hidup ketika Paulus merebahkan diri dalam kuasa Tuhan ke atas si anak muda tadi. Nah, lalu kemudian percakapan terus berlangsung sampai pada akhirnya mereka harus kembali dan berangkat kepada tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka poin yang pertama adalah meneguhkan hati, dan yang kedua adalah terus bergerak maju. Adalah bagian yang dilakukan Paulus paling tidak dalam percakapan kita pada hari ini. Dia meneguhkan hati orang-orang yang percaya yang ada pada waktu itu tentang bagaimana kehidupan beriman, tentang hidup dalam kehidupan percaya pada Tuhan setelah peristiwa huru-hara. Dia meneguhkan hati mereka supaya mereka tetap kuat dalam iman dan terus berpengharapan dalam Kristus. Ia meneguhkan hati mereka supaya iman pada Kristus tidak berpaling. Ia meneguhkan hati mereka supaya mereka tetap ada pada pekabaran Injil yang telah dilakukan bersama-sama dengan Paulus. Nah, tetapi yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, yang menarik lainnya yang kita temukan adalah kalau kita membaca teks kita dari ayat 1 sampai ayat 16, kita menemukan bahwa pergerakan Paulus itu begitu intens. Ya, ia bergerak maju. Dari satu tempat ia berlayar ke tempat yang lain. Dari Assos mereka melanjutkan perjalanan dengan kapal ke Metilene. Lalu mereka berlayar seterusnya sampai ke Kaos. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Samos. Dan terus sampai mereka tiba di Miletus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mereka juga sempat singgah di Yunani. Ya, Paulus tinggal di situ cukup lama. Tapi yang kita temukan dari pola ini adalah bahwa Paulus terus tanpa henti melakukan perjalanan. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain. Semuanya dilakukan karena fokus Paulus adalah memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Paulus merasa bahwa anugerah keselamatan yang telah ia terima di dalam Kristus itu harus ia bagikan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang akan percaya pada Kristus. Karena itu Paulus tampak seperti orang yang tidak ada lelahnya. Ia tidak bisa berhenti karena tujuannya adalah supaya semakin banyak mungkin orang yang mengalami hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Itulah sebabnya ibu bapak dan saudara-saudara, Paulus bergerak maju dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia memberitakan Injil dan seterusnya sampai pada waktunya dalam rencana ia bisa kembali ke Yerusalem tepat sebelum hari raya supaya pada saat hari raya Pentakosta ia telah ada di Yerusalem, dan karena itu yang tidak lagi kembali ke Efesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, meneguhkan hati dan terus bergerak maju adalah bagian yang cukup penting bagi kita. Mengapa? Karena kalau kita ada dalam sebuah situasi tantangan dan pergumulan, kita mungkin ada pada pelayanan-pelayanan yang kadangkala
membuat kita juga bergumul dan berjuang. Beberapa orang ada di tengah-tengah pelayanan yang tampaknya mungkin saja toksik. Beberapa orang ada di tengah-tengah pelayanan yang mungkin saja membuat mereka berjuang, membuat mereka bergumul, bahkan membuat mereka terluka. Maka meneguhkan hati dalam konteks ini menjadi bagian yang begitu penting. Mungkin juga dalam menjalani pelayanan, kita ada pada situasi di mana beban pergumulan begitu berat dan kita harus menjalani pergumulan itu bersama-sama, maka meneguhkan dan saling meneguhkan adalah hal yang utama. Mengapa Bapak Ibu? Sebab tanpa melakukan itu kita nggak bisa bergerak maju. Kalau kita kemudian mau merefleksikan dua pengalaman ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi di tengah-tengah situasi yang ada, Paulus meneguhkan hati orang-orang yang ada pada waktu itu, baru ia bergerak maju. Ia tidak meninggalkan mereka yang sedang bergumul dan berjuang hanya demi memberitakan Injil. Ia tidak meninggalkan mereka yang butuh diteguhkan hanya demi memberitakan Injil. Tapi situasi ini menunjukkan kepada kita bahwa Paulus perlu membereskan orang-orang yang ada bersama-sama dengannya dengan pengalaman-pengalaman pelayanan yang membuat mereka bergumul, dan Paulus memutuskan untuk meneguhkan hati mereka. Dan ini bukan sekedar percakapan biasa, karena teks kita menjelaskan bahwa percakapan ini terjadi begitu intens sampai fajar menyingsing. Paulus membutuhkan waktu yang cukup untuk meyakinkan bahwa orang-orang ini ketika ia pergi meninggalkan mereka dalam perjalanan pelayanan berikutnya, orang-orang ini telah cukup kuat untuk memproses batin mereka, supaya mereka tidak kemudian berhenti di tengah jalan. Mereka tidak kembali pada kehidupan yang sebelumnya, tapi meneguhkan hati ini supaya hati yang terluka, hati yang penuh dengan takut dan kekhawatiran, hati yang penuh dengan macam-macam tantangan dan persoalan, kembali menjadi fit, kembali disegarkan, supaya pada akhirnya pekerjaan pelayanan Tuhan dapat terus kita handle secara bersama-sama. Paulus punya tujuan untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Tapi bagi Paulus, pergi ke tempat-tempat yang lain tanpa membereskan pengalaman ini, tentunya bukan menjadi pilihan. Itulah mengapa Paulus butuh membesarkan hati, meneguhkan hati dari orang-orang sepelayanan bersama-sama dengannya, baru ia terus melanjutkan pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini? Mungkin kadangkala kita meninggalkan orang-orang yang butuh dikuatkan atau butuh diteguhkan, karena kita pikir bahwa ada pelayanan lain yang menanti kita yang jauh lebih, menurut kita menjadi lebih penting. Tetapi dari pengalaman Paulus kita belajar bahwa justru orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita itu juga penting. Kita nggak bisa mengatakan atau kita tidak bisa ada pada situasi take it for granted. Artinya kita tidak bisa berpikir bahwa ya sudahlah, ini kan teman-teman sepelayanan yang sudah kita kenal, jadi ya nggak apa-apa, nanti mereka akan membereskan hati mereka sendiri. Nggak bisa. Kadangkala kita perlu duduk bersama, kita perlu membereskan segala sesuatu. Kita perlu meyakinkan bahwa setelah kita melanjutkan perjalanan kita pada pelayanan-pelayanan yang lain, hal yang sedang menjadi keberatan hati nurani, hal yang sedang menjadi pergumulan, hal yang menjadi sesuatu yang mungkin saja bisa menjadi batu sandungan dalam pelayanan ini, perlu kita bereskan. Supaya perjalanan pelayanan yang kita lakukan ke depan adalah perjalanan pelayanan yang sungguh-sungguh memberkati kehidupan. Apa yang kita tinggalkan menjadi beres, supaya ketika kita pergi melanjutkan pada pelayanan kita yang selanjutnya, yang sudah beres ini akan tetap bertumbuh, akan tetap dipelihara di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Karena itu menarik kalau kita belajar dari pola Paulus pada hari ini, dalam doa pagi ini, dia tidak membiarkan itu karena mengejar kepentingan pelayanan yang lain, tapi dia berusaha untuk menuntaskan apa yang perlu dia tuntaskan, kebutuhan untuk ia tangani, supaya orang-orang yang ada pada waktu itu pasca kerusuhan di Efesus itu menjadi kuat dan diteguhkan, kembali bersemangat, menemukan cinta kasih dalam persekutuan, supaya nanti sepeninggalnya Paulus, mereka dapat terus melanjutkan pekerjaan pelayanan tadi dengan hati yang diteguhkan, dengan semangat yang baru, dan pengharapan yang terus tertuju pada Tuhan. Lalu setelah itu Paulus terus bergerak maju, menjalani panggilan pelayanannya. Ia tidak henti, ia tidak berhenti, dan ia tidak dapat dihentikan. Ada tantangan untuk orang-orang mau membunuhnya, tapi dia selalu menggunakan cara untuk melalui itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, fokus Paulus adalah mengantarkan Injil Yesus Kristus kepada semakin banyak mungkin orang. Karena itu ia tidak dapat dihentikan, ia tidak bisa terhenti.
karena ia tahu bahwa pekerjaan pengabaran Injil adalah bagian yang harus dia kerjakan, karena hidup dalam anugerah yang telah ia lalui adalah bagian yang jauh lebih utama dan jauh membuat hidupnya mengalami perubahan yang signifikan. Belajar dari Paulus, kita mau terus melangkah maju, bergerak ke depan, bukan mundur ke belakang. Dalam pelayanan-pelayanan kita bersama, kita mau bergerak ke depan, artinya terus melihat apa lagi yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Mungkin ada saatnya kita berhenti sejenak untuk meriset ulang segala sesuatu, nggak jadi soal. Tapi yang penting orientasi dari apa yang kita kerjakan selalu mengacu kepada apa yang ada di depan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga bukan berlaku hanya dalam hidup pelayanan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu memperhatikan pola yang dikerjakan oleh Paulus. Kadangkala kita mengabaikan hal-hal untuk dituntaskan karena kita punya tujuan yang lain. Kadangkala demi mengejar karir dan pekerjaan, kita tidak membereskan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Mungkin ada persoalan-persoalan yang belum beres dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara kita. Dan kita selalu menganggap remeh atau kita take it for granted. Ya nggak apa-apa lah, mereka harusnya mengerti. Umumnya orang berkata begitu. Lalu kita mulai mengejar karir, pekerjaan, usaha. Dan kita berpikir kita melakukan itu semua juga demi mereka dan seterusnya. Tapi dari pengalaman Paulus kita mau belajar bahwa kita perlu membereskan hal-hal sebelum kita maju pada langkah yang selanjutnya. Supaya pada akhirnya ketika kita berangkat pada pengalaman selanjutnya, kita yakin bahwa mereka yang kita tinggalkan, mereka dapat terus hidup dengan kehidupan yang penuh, dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Karena itu saudara-saudara, sebelum melangkah dalam hal-hal yang akan saudara lakukan, saudara kerjakan, saudara tempuh, yakinkan dan jamin bahwa tempat, situasi, dan orang-orang yang saudara tinggalkan, mereka ada pada keadaan yang baik. Supaya dengan cara itu, perjalanan kita ke depan adalah perjalanan yang juga penuh dengan sukacita, dengan enteng. Kita bisa lalui semuanya dengan baik, karena kita tidak menghadirkan atau meninggalkan perbantahan, atau kita tidak meninggalkan hal-hal yang belum diselesaikan dengan baik. Dengan begitu, saudara-saudara, seluruh tugas, tanggung jawab, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, dapat kita lakukan dengan baik. Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini kita belajar untuk membereskan dan terus melangkah maju. Dalam konteks bacaan kita, meneguhkan hati dan terus melangkah maju. Kiranya ini juga menjadi pola yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita untuk mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi saudara-saudara dan saya, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha, dalam relasi apapun yang Tuhan percayakan. Jangan lupa untuk membereskan segala sesuatu, baru terus melangkah maju. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, terpujilah Tuhan untuk firman yang telah kita terima pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara kita menundukkan hati dan kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami semua boleh diingatkan untuk membereskan hal-hal sebelum kami bergerak maju, supaya kami tidak meninggalkan atau menyisakan pengalaman-pengalaman yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, atau luka. Tapi kami meninggalkannya dengan semangat dan kebaruan, supaya pada akhirnya dalam proses ke depan kami yakin bahwa perjalanan kami untuk membawa kebaikan Tuhan di mana-mana tempat dalam berbagai konteks, baik pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan relasi apapun yang kami bangun, berjalan di dalam apa yang Tuhan pandang baik. Biarlah pengalaman Paulus dalam pelayanannya meninggalkan pola yang baik yang dapat kami teladani. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini dan kami berdoa bagi setiap umat yang sedang bergumul dalam sakit, dalam proses kesembuhan, dalam proses pemulihan. Tuhan hadir memberkati mereka semua. Demikian juga mereka yang sedang berjuang dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Kami berdoa mengingat anak-anak yang sedang ada pada tugas-tugas akhir, pada ujian-ujian akhir, mereka yang mulai berjuang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Pergumulan-pergumulan umat Tuhan dalam berbagai tantangan di keluarga, pergumulan-pergumulan seputar ekonomi, mereka yang sedang bergumul dengan hati, menata hati, mereka yang sedang berusaha untuk mencari
atau berjumpa dengan pasangan hidup, mereka yang sedang berjuang untuk menata karir dan pekerjaan. Tuhan memberkati segala sesuatu. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan setiap kami dapat melalui semuanya di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Lalu biarlah kami dapat melalui hari ini dengan kepenuhan Kristus, dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ini semua doa dan pengharapan iman kami. Terjadilah kepada kami apa yang Tuhan pandang baik, dan biarlah segala sesuatu boleh terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Doa dan pengharapan iman ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.